Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ariska dari program studi sekretari. Di sini saya akan membahas soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah Relation Partnership. Nah, yang pertama ada pembahasan dari soalnya, yaitu tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah sebuah bentuk komunikasi yang terjadi dalam lingkungan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, baik secara internal maupun secara eksternal, dengan tujuan mencapai tujuan utama dari sebuah bisnis itu sendiri. Kemudian di sini ada tentang paparan penjelasan lebih lengkapnya lagi. Tapi langsung saja kita bahas ke soal yang nomor 1. Di sini ada soal pertama, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan para mitra dan apa manfaat berkomunikasi dengan para mitra. Oke. Pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan mitra karena mitra adalah bagian penting dalam kelangsungan usaha, seperti pemasok, distributor, investor, atau pihak yang mendukung operasional bisnis. Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan, koordinasi yang efektif, serta menciptakan hubungan kerjasama jangka panjang. Untuk manfaatnya, di sini pertama bisa memperkuat kerjasama dan sinergi antara pelaku bisnis dan dengan mitra usaha. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Ketiga, mencegah konflik atau kesalahpahaman, serta selanjutnya membangun kepercayaan dalam waktu jangka panjang. Oke, untuk soal nomor 2, di sini ada soal, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus mampu berkomunikasi dalam organisasi dan apa manfaat berkomunikasi dalam organisasi. Oke, untuk jawabannya, komunikasi dalam organisasi penting agar seluruh bagian dalam bisnis memiliki pemahaman yang sama terhadap visi misi serta tujuan perusahaan. Komunikasi internal juga menjaga keharmonisan dan efisiensi kerjanya. Dan untuk manfaatnya, di sini yang pertama ada mempercepat aliran informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Yang ketiga, meminimalisir konflik internal. Dan selanjutnya, membangun budaya kerja yang sehat. Oke, untuk soal yang ketiga, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan masyarakat dan para pekerja dan apa manfaatnya berkomunikasi dengan para pekerja. Oke, di sini saya akan menjawab. Masyarakat dan pekerja adalah dua komponen penting dalam ekosistem bisnis. Masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial dan calon konsumen. Nah, sementara pekerja adalah tenaga penggerak operasional perusahaannya. Untuk komunikasinya dengan keduanya menciptakan hubungan yang kuat atau saling mendukung antara masyarakat dan pekerja tersebut. Dan untuk manfaatnya, di sini ada meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan loyalitas dan kinerja pekerja. Ketiga adalah mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir ada mencegah konflik sosial atau ketegangan tenaga kerja. Oke, untuk soal yang selanjutnya, di sini jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan publik dan manfaat berkomunikasi dengan publik. Oke, di sini publik adalah pihak luas yang mencakup calon konsumen, media massa umum, komunikasi umum, hingga influencer yang bisa membentuk opini publik tentang suatu bisnis. Jadi di sini tuh pihak luas yang mencakupnya ada berbagai macam, seperti calon konsumen, media massa, komunitas umum, hingga influencer pun mencangkup dalam komunikasi secara publik. Dan ini komunikasi dengan publik sangat penting dalam membangun reputasi dan kepercayaannya. Untuk manfaatnya, di sini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan, menarik pelanggan
baru dan mempertahankan pelanggan lama. Jadi agar menarik pelanggan baru untuk masuk ke dalam perusahaan dan mempertahankan pelanggan yang sudah lama. Lalu selanjutnya ada membangun citra positif yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen, dan terakhir menanggapi isu atau krisis dengan cepat dan tepat. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan pemerintah dan apa manfaat berkomunikasi dengan pemerintah. Oke, jawabannya, pemerintah memiliki peran dalam regulasi. Nah, jadi pemerintah itu memiliki peran dalam regulasi, perizinan, dan pengawasan terhadap aktivitas bisnis. Jadi pemerintah selalu mengawasi setiap aktivitasnya. Tanpa komunikasi yang baik dengan pemerintah, sebuah bisnis bisa mengalami hambatan hukum, administrasi, atau bahkan mendapatkan sebuah sanksi dari sebuah pemerintah. Nah, untuk manfaatnya, bisa menjamin legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ada memperoleh izin usaha dan bantuan pemerintah. Selanjutnya, meminimalisir risiko hukum seperti kena sanksi atau pelanggaran yang lainnya. Dan terakhir ada membangun relasi yang baik untuk kepentingan jangka panjang. Dan ini soal terakhir, jelaskan kenapa para pelaku bisnis harus berkomunikasi dengan khalayak pada umumnya dan apa manfaat berkomunikasi dengan khalayak pada umumnya. Oke. Khalayak umum mencakup semua pihak yang bisa terpengaruh atau memengaruhi sebuah bisnis, termasuk calon konsumen, media, dan komunitas. Komunikasi dengan khalayak menjadi citra dan eksistensi perusahaan di masyarakat luas. Untuk manfaatnya di sini ada memperkuat sebuah brand dalam perusahaan, terus menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga ada menumbuhkan kepercayaan publik terhadap produk atau layanan. Jadi untuk meyakinkan para konsumen terkait dengan produk yang kita punya atau dalam jasa seperti layanan yang kita buka. Dan terakhir ada meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Oke. Sekian dari saya, mungkin penjelasan paparan tentang apa itu komunikasi dalam hubungan mitra. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.